Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, kalian pasti pernah mengetahui tentang film Samson, orang yang sangat kuat dan juga perkasa. Namun teman-teman, dahulu kala dikisahkan, ada seorang nabi yang bernama Syamun, yang juga memiliki ketangguhan dan kekuatan yang sangat perkasa, untuk melawan orang yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin, film Samson yang kita ketahui saat ini terinspirasi dari Nabi Syamun? Lalu, bagaimana kisah lengkap dari Nabi Syamun? Simak video ini sampai akhir. Kisah ini berasal dari cerita Nabi Muhammad SAW, yang menceritakan tentang seorang nabi yang hidup di zaman Romawi, yang bernama Syamun Ghazi alaihissalam. Beliau adalah nabi dari kalangan Bani Israel, yang juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Kisah tentang 1000 bulan, berawal dari seorang Nabiullah yang bernama Nabi Syamun al-Ghazi alaihissalam. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad terlihat tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dan ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun, kemudian masuk ke dalam surga. Dia adalah Syamun." Kemudian, Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syamun al-Ghazi alaihissalam. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel, yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syamun berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syamun al-Ghazi adalah seorang pahlawan berambut panjang, yang memiliki kemukjizatan dapat melunakkan besi, dan dapat merobohkan istana. Syamun memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta, bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu, dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya, pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya itu. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula, Allah memberikan makanan dan minuman. Syamun merupakan seorang muslim, dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syamun juga ahli ibadah, dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan, dengan sholat malam dan pada siang harinya berpuasa. Di mana selama 1000 bulan, tak pernah lepas dari sholat malam dan siangnya selalu berpuasa. Syamun atau Samson, adalah seorang pembela agama Tauhid yang mengesahkan satu Tuhan yaitu Allah. Dia berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan, hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjatanya saja, dan tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta, yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh keberanian, dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syamun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Isail. Menghadapi kesaktian Nabi Syamun al-Ghazi, membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya, sang Raja Israel membuat rencana untuk membunuh dan mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syamun. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya sehingga akhirnya, atas nasihat para pengikutnya diumumkanlah. Barang siapa yang dapat menangkap Syamun Ghazi, akan mendapat hadiah emas, dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik itu pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah, kepada istri Nabi Syamun, dengan syarat, ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir, sangat tergiur oleh hadiah itu. Sehingga, mereka kemudian memanfaatkan istri Syamun, untuk ikut membantu membunuh Syamun. Syamun Ghazi alaihissalam, kemudian terpedaya oleh istrinya, dan dikhianati istrinya sendiri. Hingga pada akhirnya, istrinya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Syamun, suaminya sendiri karena ada iming-iming harta benda yang banyak. Sang istri pun, akhirnya mau melakukan kejahatan itu.
Maka orang kafir itu memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Syamun sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat, ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur, nanti setelah itu kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama, istri Syamun gagal karena ketiduran yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam. Lama waktunya itu sehingga membuat istri Syamun tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Dan memang, Syamun tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana setiap malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, istri Syamun lapor kepada kaum kafir Quraisy itu bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya itu. Dan mereka tidak mempermasalahkan hal ini. Pada hari kedua, istri Syamun berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Syamun bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Syamun kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Syamun dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Syamun lalu bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagal sudah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai, dan istri Syamun siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Syamun di hari ketiga itu berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Syamun dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun, dengan sekali hentakan Syamun dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Syamun segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya, Syamun bercerita juga jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Syamun berkata, "Wahai istriku, aku adalah wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara dunia ini, tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku, aku mempunyai rambut panjang ini. Ketahuilah, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia, kecuali rambutku ini," jelas Syamun. Syamun memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Syamun berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Syamun tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Syamun dengan 4 helai rambutnya, dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Syamun, dan sementara Syamun tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Syamun bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu, Syamun berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu, namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syamun al-Ghazi lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun. Lalu diikat pada tiang utama istana, dan dipertontonkan kepada halayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi Syamun juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi Syamun dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Lalu, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang. Begitu hebatnya siksaan tersebut, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat perantaranya yaitu malaikat Jibril, berbicara dengan suaranya, yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syamun al-Ghazi alaihi salam. "Hai Syamun, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Syamun menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku, hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah." Seketika, tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur, dan atapnya pun menimpa orang-orang kafir, sehingga semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpa runtuhan gedung istana raja kafir itu. Mereka semua mati tertimpa runtuhan bangunan istana, dan terkubur di dalamnya.
Hanya Syamun sendiri yang selamat, lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Syamun al-Ghazi alaihi salam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syamun alaihi salam menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Setiap malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Beliau menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Ketika Rasulullah selesai menceritakan cerita Nabi Syamun Ghazi alaihi salam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syamun Ghazi alaihi salam." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Lalu, malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, yang jika kita mendapatkannya, maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam kitab Qisasul Anbiya, dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW tersenyum sendiri, lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, untuk masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, tidak mempunyai pengikut satupun, lalu dia masuk ke dalam surga. Dan dia adalah Syamun." Setelah mendengar kisah Nabi Syamun al-Ghazi alaihi salam, para sahabat Nabi Muhammad menangis terharu. Bertanya sahabat kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan menurunkan surat Al-Qadar. "Hai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu, ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan." Ujar malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu, penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Mendengar berita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar, agar mendapatkan pahala seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada waliullah, Syamun al-Ghazi. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpul kemari dan kumpul kemari," seru malaikat Jibril alaihi salam. Para malaikat bertanya, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Muhammad?" Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 kelompok." Para malaikat bertanya, "Siapa 4 kelompok itu ya Jibril?" Jibril menjawab, "Pertama, orang yang membiasakan diri minum arak, untuk mabuk-mabukan. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai, dalam jangka waktu 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, demikianlah kisah Nabi Syamun al-Ghazi yang memiliki kekuatan dalam fisiknya, sehingga dapat melawan Raja Israel atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini dapat menambah nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.